Pagi itu masih terasa dingin, bukan hanya karena embun yang belum menguap, tetapi karena hati yang belum pulih dari luka. Maria Magdalena berdiri di luar kubur dan menangis. Air matanya bukan sekedar kesedihan biasa. Itu adalah tangisan kehilangan, kehampaan, dan harapan yang seakan terkubur bersama Yesus. Seorang bijak pernah berkata, "Dunia ini adalah lembah air mata, di mana banyak orang disatukan dengan orang-orang yang tidak mencintai mereka, dan dipisahkan oleh orang-orang yang mereka cintai." Bukankah itu yang dirasakan Maria? Ia dipisahkan oleh pribadi yang paling ia kasihi. Yesus, Sang Guru, Sang Penyelamat, kini telah tiada. Setidaknya demikian yang ia pikirkan. Hatinya remuk, karena kasih yang begitu besar kini terasa berakhir begitu tragis. Ia datang ke kubur bukan dengan iman akan kebangkitan, tetapi dengan hati yang hancur. Bahkan ketika kubur itu kosong, Maria tidak langsung bersukacita. Ia justru semakin bingung dan sedih. Ia mengira seseorang telah mengambil tubuh Yesus. Kesedihan seringkali membuat kita menafsirkan segala sesuatu dari sudut pandang kehilangan, bukan pengharapan. Betapa sering kita berada di posisi seperti Maria. Kita menangis di dalam tanda petik kubur-kubur kehidupan kita sendiri, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kegagalan yang menyakitkan, doa yang terasa tidak dijawab, atau masa depan yang tampak gelap. Kita merasa dipisahkan dari hal-hal yang paling berarti dalam hidup ini. Dan dalam kesedihan itu, kita pun sering kehilangan kepekaan untuk melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Maria bahkan tidak menyadari bahwa Yesus berdiri di dekatnya. Ia melihatnya, tetapi tidak mengenalinya. Air mata bisa mengaburkan penglihatan kita. Kesedihan yang mendalam bisa membuat kita tidak peka, bahkan terhadap kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Yesus memulai percakapan dengan sebuah panggilan yang terdengar formal. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Sebutan ibu terasa sopan, tetapi tidak akrab di telinga Maria. Ia belum tersentuh secara pribadi. Ia belum menyadari siapa yang sedang berbicara dengannya. Maria menjawab dengan kepedihan yang jujur. Ia masih mencari tubuh yang mati, bukan pribadi yang hidup. Ia masih terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Maria tidak mengenali suara Yesus, bukan karena suara itu asing, tetapi karena hatinya terlalu dipenuhi oleh kesedihan. Ia lebih fokus pada kehilangan daripada sapaan dan kehadiran Yesus yang hidup. Bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Kita begitu tenggelam dalam masalah, begitu larut dalam luka, sehingga kita tidak lagi peka mendengar suara Tuhan. Padahal, suaranya jauh lebih penting daripada kesedihan atau kesusahan kita. Suaranya membawa kehidupan, pengharapan, sukacita, dan pemulihan. Segalanya berubah dalam satu momen yang sederhana, namun penuh kuasa, ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Ini bukan lagi panggilan formal, ini panggilan pribadi, panggilan yang akrab, panggilan yang sangat dikenal oleh Maria.
Dalam satu kata itu ada kasih, ada kehangatan, ada pengenalan, ada hubungan yang tidak pernah terputus. Dan seketika itu juga Maria tersadar. Ia berbalik dan berseru, "Rabuni, Guru." Kesedihannya tidak lagi menguasai dirinya. Air mata yang tadinya mengalir karena kehilangan, kini berubah menjadi air mata sukacita karena perjumpaan itu. Inilah titik baliknya. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa, tetapi perjumpaan pribadi. Ia tidak hanya bangkit, tetapi ia hadir dan memanggil kita secara pribadi. Ia tahu nama kita. Ia tahu kesedihan dan luka kita. Ia tahu kapan kita sedang hancur. Dan ia datang, bukan dengan jarak yang jauh, tapi dengan kedekatan. Kebangkitannya menghapus kesedihan Maria. Bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena ia bertemu dengan pribadi yang hidup. Kehadiran Kristus yang bangkit lebih kuat daripada semua kehilangan yang dialami. Ia tidak menghapus fakta salib, tetapi ia memberi makna baru atas penderitaan itu. Lalu Yesus memberikan sebuah tugas kepada Maria. Pergilah dan beritakan kepada saudara-saudara yang lain. Ini bukan sekedar perintah, tetapi sebuah panggilan untuk membagikan pengharapan dan kabar sukacita. Karena banyak mereka yang sedang terpuruk ketakutan, kehilangan, dan betul-betul mengalami kesusahan hati di dalam perjalanan hidup ini. Maria yang tadinya datang dengan tangisan, kini diutus dengan berita sukacita. Dari seorang yang hancur menjadi seorang pembawa kabar baik. Dari seorang yang kehilangan menjadi seorang yang memberi pengharapan bagi orang lain. Hari ini, mungkin kita masih berada di posisi Maria sebelum ia mendengar namanya dipanggil. Hati kita masih terasa berat. Air mata kerap jatuh menetes. Kita masih bergumul dengan kehilangan, kekecewaan, keputusasaan, atau ketakutan. Namun renungan ini mengingatkan kita, kebangkitan Yesus adalah jawaban bagi kesedihan kita. Ia tidak jauh, ia tidak diam, ia hadir. Dan mungkin saat ini ia sedang berada di sisi kita, menyapa dan memanggil nama kita. Di tengah kesibukan, pikiran yang kalut, di tengah luka yang belum sembuh, di tengah kesedihan yang mendalam, kehilangan, kegagalan, penderitaan, ada suara lembut yang berkata, memanggil kita, menyebut nama kita secara pribadi. Maukah kita berhenti sejenak dan mendengarkan? Jangan biarkan kesedihan menjadi suara yang paling keras dalam hidup kita. Karena suara Tuhan selalu membawa sukacita dan kehidupan. Ketika kita mendengarnya, kita akan melihat bahwa kubur itu telah kosong. Harapan itu nyata, dan kita tidak lagi sendiri. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk berbalik. Berbalik dari fokus pada kehilangan menuju pengenalan akan Kristus yang hidup. Dan ketika kita mengalaminya, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang lain yang sedang terluka. Karena pada akhirnya, kebangkitannya bukan hanya sebuah peristiwa di masa lalu. Ini adalah kuasa yang bekerja sampai hari ini, menghapus kesedihan, memulihkan hati, dan menghidupkan kembali pengharapan. Dan karena Dia hidup, kesedihan kita tidak memiliki kata akhir. Kebangkitannya akan menghapus kesedihan kita dimanapun dan dalam
kondisi apapun. Sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita angkat hati kita dan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, kami datang kepadamu dengan segala kesedihan yang kami bawa. Engkau melihat setiap air mata kami. Engkau mengenal setiap luka di dalam hati kami. Seringkali kami seperti Maria, terlalu larut dalam kehilangan, terlalu fokus pada kesedihan, sehingga kami tidak menyadari bahwa Engkau, Tuhan, sebenarnya begitu dekat. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami lebih mendengarkan suara keputusasaan daripada suara-Mu. Ajari kami untuk peka kembali, untuk mengenali panggilan-Mu yang lembut dan penuh kasih yang memanggil kami secara pribadi. Hari ini kami rindu mendengar Engkau memanggil nama kami. Pulihkan hati kami yang hancur ya Tuhan. Gantikan kesedihan kami dengan pengharapan. Bukakan mata kami untuk melihat bahwa Engkau hidup dan bahwa kebangkitan-Mu sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, pakailah kami seperti Engkau memakai Maria. Ubah hidup kami menjadi kesaksian. Pakai kami untuk membawa pengharapan bagi mereka yang sedang terpuruk, yang takut, yang merasa kehilangan. Biarlah melalui hidup kami, orang lain boleh melihat bahwa Engkau hidup dan bekerja sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu menghapus kesedihan kami dan memberi kami hidup dan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Selamat merayakan Paskah. Mari rayakan hari ini dengan sukacita, karena kebangkitannya adalah janji bahwa kesedihan tidak akan pernah menang atas pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.